Gimana sih Kak Buka tuh mendefinisikan gaya fotografi Kakak tuh? Apa yang bikin hasil foto gue tuh beda loh sama fotografer yang lain gitu. Yang bikin beda tuh apa tuh? Nggak ada lagi. Sama. Menurut gue. Karena gini kayak Heeh. gue ngerasa gue nggak punya ciri khas gitu. Hmm. Gue selalu bilang sama orang kenapa gue bisa sampai di titik ini, karena gue lahir lebih dulu, jadi gue bisa ketemu orang lebih banyak daripada lo. Dan kebetulan teman-teman gue itu adalah orang-orang yang penting, itu aja sih. Jadi gue bisa dapat koneksi dari mereka. Berarti yang bikin karirnya Kak Jadi Buka juga adalah relasi. jadi gue nggak ngerasa kalau gue kasih tahu caranya, foto begini gue yakin lo pasti bisa. Tapi apakah lo bisa dapetin kliennya belum tentu kan? Benar sih. Ya kan? Benar. Ya kan? Gue kasih tahu nih, Iya. cara foto ini nih caranya cuma pakai satu lampu gini. Bisa pasti. Bisa pasti. Tapi apakah lo bisa melakukan editing seperti apa yang gue lakukan? Apakah lo bisa mencari tahu, apakah lo tahu dapur gue editingnya gimana, kan itu yang beda. Itu yang beda. Jadi gue nggak ngerasa, sebenarnya saya jujur gue nggak bisa bilang foto gue itu istimewa. Gitu, foto gue foto bagus gitu, foto yang alhamdulillah disukai market gitu. Bukan gue nggak mau bilang bagus ya, karena gue selalu ngerasa kadang-kadang foto tuh nggak ada bagus nggak ada jelek, cuman sesuai selera lo atau enggak aja sih. Gitu, sama relasinya. Gitu. Dapetin klien. Karena kan kalau anak sekarang kan concern tuh, bang foto gue jelek gitu. Enggak, menurut Kenapa gue jelek gitu ya? kenapa jelek? Karena gini-gini. Enggak ada yang salah. Coba kalau foto ini tinggal lo cari marketnya aja yang suka sama foto lo. Oh gitu ya, jadi Kak Buka tuh nggak pernah bilang foto orang jelek juga berarti? Bukan jelek, gue nggak berani bilang foto orang jelek, tapi gue bisa bilang foto lo nggak sesuai selera gue aja. Gue lebih senang bilang foto lo tuh secara pelajaran fotografi gitu, foto lo tuh salah. Misalkan kayak croppingannya salah, komposisinya salah, gitu. Kalau itu kan emang ada aturannya ya. Cuman kalau misalkan dengan croppingan yang salah dan komposisi yang salah ternyata itu bisa menjual lo, it's okay. Itu bisa mendatangkan uang ya, it's okay. Misalkan ada orang suka nge-cropping kayak mata doang segini, terus ya udah padat. Tapi kalau ternyata itu hasilnya bagus ya, ada yang suka ya kenapa enggak? Gitu. Jadi kayak bilang foto orang bagus atau jelek itu kan masalah selera. Balik lagi kan. Ada rintangan apa Kak di kerjaan jadi fotografer komersil? Rintangannya selalu biasa menagih invoice sih kalau rintangan. Menagih invoice, menunggu bayaran gitu. Itu aja sih rintangan sama ini, nggak pernah ada. Di tiap tahun tuh gue selalu kalau ngeliat tanggalan tuh gue selalu mencari tahu kapan datangnya bulan Ramadan, karena di situ biasanya orang-orang tuh jarang ada callingan gitu. Biasanya gue akan padat sebelum itu. Pas bulan Ramadan tuh kosong. Oh gitu, bukannya di bulan Ramadan yang padat callingan? Bukan gitu. Bukan ya? Nah kayak tahun ini tuh agak apes karena bulan Ramadannya tuh dekat sama tahun baru kan. Akhir tahun tuh pasti kan sepi. Karena udah disiapin di 6 bulan, 5 bulan sebelumnya. Terus pas itu ya mau Ramadan ya udah lewat tuh, ya udah. Jadi ya insya Allah ya semoga abis ini mulai ramai lagi lah gitu. Kak Buka kan followers di Instagramnya banyak ya, sering moto-moto artis juga. Itu Kak Buka perlu nggak sih jaga reputasi sebagai seorang fotografer? Apakah Kak kayak let it flow aja? Sebenarnya nggak ada tips-tips? Menjaga reputasi nggak harus jadi seorang fotografer sih. Jadi seorang manusia pun harus jaga reputasi ya. Cuman kayak Iya betul. Kalau gue lebih gini, kayak ada suatu, kalau zaman dulu tuh kalau misalkan kita foto cewek cantik atau cewek seksi tuh, gue tuh nggak suka banget kalau dibilang
abis itu lo ajak kemana ceweknya gitu, ketika Ya, padahal ya paham, gue paham, foto paham. itu karena gue suka motret, karena itu pekerjaan gue, dan kalau gue bisa foto cewek cantik dan hasil bagus ya itu buat gue sebuah privilege gue dong Hmm, gitu. Jadi gue lebih nggak suka direndahin seperti itu sih, seperti karena ya itu. ini beneran profesi gue loh Berarti gitu. menurut Kak Buka itu kalimat kayak gitu merendahkan Kak Buka, ya kan? Ya, Iya, beneran gue sebagai fotografer karena fotografer. gue berusaha menjaga kesucian profesi gue ini nih Iya, secara pribadi. Jadi secara pribadi. misalkan pun ada seorang talent gitu Mm-mm. ingin difoto sedikit terbuka, itu pasti gue akan nanya dulu. Oh, itu pasti akan nanya dulu. Nanya, lo nyaman gak di foto seperti ini? Ini nggak apa-apa kan untuk diupload nantinya gitu. Kalaupun udah foto terus dia nggak mau diupload, ya nggak akan gue upload gitu. Berarti foto-foto di Instagram Kak Buka itu udah seizin para Udah model. seizin. Pasti akan gue kirim ke modelnya dulu. Misalkan ketika udah diupload duluan terus dia minta hapus, ya akan gue hapus. Tuh. So fleksibel itu lah ya berarti. Ya kan soalnya di fotografi komersial biasa moto model kan emang omongan-omongan yang kayak tadi Kak Buka itu emang sering terjadi ya. Iya. Dan kalau setiap para fotografer juga nanggepinnya tuh beda-beda. Ada yang Beda-beda. malah seneng Ada yang malah senang. digituin. Kalau Ya. gue nggak akan senang sama sekali. Oke, berarti misalnya nih Kak, dalam sebuah project, gimana cara Kak Buka tuh bikin balance nih antara ide kreatifnya Kak Buka sama klien? Biasanya sih kita berangkat dari apa yang mau klien tunjukin dulu. Dia presentasi dulu Gue nih. mau dipresentasinya gini, oke, dari situ tinggal gue tweak aja, gue kasih beberapa ide. Kayak ini kayaknya mendingan kayak gini deh. Terus gue akan lihat juga, misalkan dia ada BA gitu, brand ambassador ya. Terus ada brand ambassador satu, terus ada produk dia berusaha dikawinkan. Kalau menurut gue ini tuh kayaknya nggak nyambung deh kalau lo pakai kayak gini. Boleh nggak kita coba seperti ini aja? Biasanya sih seperti itu. Nanti akan balik lagi ke Negosiasi. feedbacknya mereka. Tapi kalau mereka udah cukup pede, misalkan kayak Enggak ah, gak apa-apa mas, nggak gue apa-apa. tetap pede kok dengannya. Oh ya udah gue akan menghargai ide lo. Atau kalaupun di lokasi misalkan ada waktu yang lumayan banyak, biasanya tuh gue akan ngasih apa yang dia mau dulu. Saya tuh gue akan coba apa yang gue mau. Boleh nggak gue nyobanya seperti ini gitu. Nanti lu Nanti lihat terserah deh lo lihat, lo mau dua-duanya pilih yang ya. mana, lo jadiin perbandingan aja gitu sih. Tapi pada akhirnya tuntutan klien yang kita penuhi gitu. Iya gitu. Pada akhirnya lo mau milih foto lo lebih suka foto lo, lebih suka foto gue, ya udah, nggak lebih suka apa, bukan fotonya apa, lebih suka hasil yang lo pikirkan daripada yang gue pikirkan, nggak apa-apa gitu. Yang penting gue udah ngasih lo pilihan aja. Gimana sih Kak, Kak Buka mempersiapkan diri nih? sesi foto Sesi- gitu ya. Biasanya sih nggak ada yang disiapin sih, lebih produser gue sih yang nyiapin semuanya. Jadi Kalau- Kak Buka udah terima jadi nih. Terima jadi. Kalau gue pribadi paling gue siapin kayak hari ini gue belum cukur sebenarnya. Jadi maaf ya kalau agak berantakan. Biasanya tuh sebelum foto tuh gue cukur. Gue nggak tahu udah kebiasaan aja. Gitu. Rambut gue rapihin. Ini gue rapihin. Nih aja nih belum sempet nih gue. Tapi kalau Gitu. buat sesi potret gitu udah produser aja ya. Udah produser, jadi berarti teknis tuh Kak Buka udah nggak megang apa-apa udah nggak lagi. megang. Jadi gue cuma ngasih tau asisten gue kayak gue butuh kayak besok kan lensa gue tuh rusak. Jadi gue butuh lensa ini, gue butuh lampu 5 titik, mereknya harus ini. Terus gue butuh, udah cukup itu aja. Gue nggak butuh yang lain. Oke, terus ke produser gue cuma bilang, misalkan callingan kru jam 6 gitu. Terus gue lihat agency call jam 8. Gue datang barengan agency ya. Gitu. Jadi anak-anak siap-siap aja dulu di studio. Jadi gue biasanya datang tuh, misalkan callingan agency jam 8, gue minta ada photographer call. Misalkan 7.30. Iya. Ya udah gue datang 7.30. Terus di lokasi udah siap semua, udah sesuai dengan apa yang gue mau. Paling di lokasi gue cek lighting segala macam ya, biasa cek alat segala macam. Ketika udah lancar ya udah. Ya udah. Tinggal gue minta sarapan aja. Gue mau sarapan apa udah gitu sih. Tinggal sesi fotonya Tinggal aja. sesi foto gitu. Jadi ya semuanya udah dicek sebelum itu ya, karena kalau di komersial tuh lo meetingnya lumayan banyak sih.
gitu, kayak meetingnya mungkin sama klien. iya meeting sama kliennya tuh lumayan banyak sebelum lo masuk ke hari H. Jadi pas hari H-nya ya tinggal jalan aja, Tinggal jalan aja. Settingannya tuh udah nggak mikirin lagi. udah nggak mikirin lagi. Kak Buka nih kan sering foto artis, model. Tuh gimana Kak proses collab-nya? Gimana nge-reach merekanya gitu? Ada beberapa Apa balik lagi relasi? ya ada beberapa yang kebetulan gue kenal manajernya, Kenal manajer, manajer manajer artisnya artis. dari kecil atau dari dulu ketika gue kerja di radio. Hmm. Ada yang gue DM juga, Oh ada yang di DM ada yang juga. gue DM, halo, dengan siapa? Gue fotografer, gue kasih portfolio gue gitu. Boleh nggak gue ngajak gue fotoin lo gitu? Kalau boleh, nanti gue akan gue sediain semua kayak stylistnya, makeup artisnya, hairdo-nya gitu. Oh gitu. Tapi nggak semuanya balas juga. Nggak semuanya balas Gitu. juga. Ya mereka sibuk juga ya. Dan kadang-kadang kalau buka gitu kan ya kebanyakan dari fans-fansnya juga ya. Misalkan lo DM orang yang followersnya 1 juta, 2 juta ya nggak akan kebaca. Benar, sulit Gitu. ya Kak. Tapi ya kalau lo nggak coba ya lo nggak akan tahu. Coba aja dulu. Coba aja dulu ya. Tapi balik lagi ke relasi nih. Kayaknya relasi Kak Buka tuh di media tuh luas ya Kak. Lumayan. Bisa sampai manajer-manajer artisnya juga yang ngebantu. Berarti misalnya manajernya calling Kak Buka nih, mau nggak foto ini nih gitu. Iya, Terus ini. biasanya sih kayak gitu. Biasanya kayak gitu ngelemparnya ke Kak Buka. Ada nggak sih Kak momen yang tidak terduga gitu? Yang di luar kendali saat sesi foto? Caranya gimana tuh Kak? Kakak ngatasinnya? Sama ini enggak sih. Selama ini enggak? Yang paling parah apa ya? Enggak sih. Enggak ada sih kayak acaranya. Yang paling kalau momen yang paling nyebelin adalah kabel tether ke kamera putus, tapi itu masih bisa langsung beli gitu. Dan sekarang akhirnya gue buat cadangan. Terus nggak ada yang gimana sih. Ya kalau talent telat ya udah paling gue akan bilang, gue jelasin ke klien kalau ini gue harus overtime karena talentnya telat. Jadi ketika kerja tuh gue lebih suka ngasih solusi daripada gue mikirin masalahnya. Daripada berkecimpung di masalahnya. Ya jadi langsung misalkan ke solusi talent gitu telat, ya udah yang harus lo lakukan apa? Nunggu. Bener kan? Lo teleponin dia nggak angkat, ya lo udah tunggu aja. Misalkan dia udah telat 2 jam 3 jam, solusi berikutnya apa? Lo cari talent lain yang bisa datang cepat. Itu kan? Dengan tentunya dengan penalti adalah ya ini studio berarti gue harus perpanjang. Overtime gitu. Overtime berarti gue harus add cost ke lo nih overtime-nya. Itu kan sebuah solusi. Jadi kayak nggak pernah ada yang gimana sih. Klien ribet gitu. Buat gue semua klien ribet sih. Mau yang bayar mahal, bayar murah juga. Semua ribet gitu ya. Ya ribet karena mereka punya opsi untuk bikin kita ribet. Itu tugas mereka. Tugas kita tuh bikin kita ribet. Tapi gimana lo menanggapinya aja. Gue selalu bilang, kalau ada fotografer baru bilang kayak, aduh klien gue ribet mas. Ya semua klien gue bilang ribet. Tapi coba deh lo pikir. Kalau klien yang bayar lo dengan angka misalkan 20 juta, bikin ribet lo pasti nggak marah-marah kan? Tapi kalau orang bayar lo 500.000, bikin ribet lo pasti marah-marah banget. Lo pasti akan komplain, cuman bayar segini. Benar. Kenapa lo ribet banget? Salahnya di mana? Salahnya di lo ngambil kerjaan 500.000 itu. Iya. Iya dong. Iya. Kenapa lo mau? Kenapa gitu? lo mau gitu? Iya. Jadi kadang-kadang lo harus ngebaca juga sih kliennya tuh gimana. Take it or leave it. Iya, gitu. Kalau menurut gue 500.000, ribet nih, nggak usah deh gitu. Karena gue, ya udah deh. Gitu. Iya gue tuh kalau WA-an tuh gue akan nanya detail banget di awal. Detail banget di awal. Detail banget ya. gimana. Sampai Sambil gue akhirnya ngebaca dia tuh kayak gimana ya. Ini kayaknya ribet deh. Kayaknya kalau ini agak misalkan dia nego gue di bawah rate gue nggak mau deh. Ya udahlah, gak usah gitu. Karena yang gitu kayak kemarin, kayak contoh ada kerjaan kemarin, satu contoh nih,
briefnya hanya berupa apa istilahnya tulisan di WA. Jadi nggak ada, biasanya tuh kalau gue dapat brief itu udah sama mock up-nya lah. Gue mau bikin foto kayak gini, ini nggak ada nih, cuma tulisan di WA. Habis itu dia bilang kamu pitchingan sama fotografer A yang sudah terkenal murah nih, jadi kalau bisa harganya bisa bersaing. Oke. Ya udah dikasih lah budgetnya berapa misalkan. Kasarnya dikasih sama si agensi ini budgetnya 100 juta. Oke, udah kita bikin around segitu dong. Pasti nggak, pasti itu akan lebih. Nggak akan 100 juta pas, pasti akan 105, 110. Nah, karena apa? Karena pasti akan dinego. Ya kan? Benar nggak? Oke. Ya udah misal ya udah kasih. Deal itu. Besok dikontak lagi. Mas, ini ada PH lain. Ngasih harganya 75, bisa disamain nggak? Jauh ya. Jauh kan? Ya udah, gue bilang sama produser gue, coba aja lo maksimal di berapa lo bisa kurangin. Misalkan gue nggak bisa nih kurang, gue cuma bisa mentok di 90. Ya udah lempar aja. Dilempar aja sama produser gue. Terus udah nggak berapa lama balik, dia bilang, ini fotonya tuh ada banyak banget yang harus diedit, sekitar mungkin 80 sampai 100 foto. Harus diedit. Harus diedit kan. Dari salah satu briefnya itu. Terus balik lagi ke gue, produser gue ngomong, ini pembayaran 1 bulan setelah FA. Setelah semua foto deliver. Gue bilang, yaudah nggak usah dikurangin lah harganya. Tetap 105 tadi. Ya tetap di awal 90? Aja, karena apa? Lu misalkan, paham. Lu nggak di DP, lu harus ngerjain itu semua. Oh, nggak di DP, Kak? Nggak di DP. Jadi dia mau ada pembayarannya sifatnya full di akhir. Setelah 80 foto itu deliver, itu kan merugikan buat gue. Iya, capek sih. Capek kan, kayak buat gue ini kan ribet nih, nggak usah deh. Nggak usah deh. Gitu. Nggak usah dikurangin gitu ya. Nggak usah dikurangin ya, kalau mau ambil take it aja, kalau nggak ya gue nggak apa-apa. Akhirnya deal. Belum tahu. Belum tahu nih. Gitu. Iya, mana nggak di DP ya? Kan biasanya kan pusing. Pusing ya. Kalau gitu. Budgetnya 100 juta kan berarti gue harus minimal nyiapin setengahnya. Iya. Itu kalau ketika nanti udah deliver langsung di transfer kan nggak biasa. Tunggu ya sebulan lagi dari finance. Atau 30 hari kerja. 30 hari kerja itu 1 bulan setengah loh. 1 bulan setengah, benar. Jadi bisa dibilang gue akan dibayar mungkin 6 bulan ke depan. Udah deh, nggak mau. Udah deh, nggak usah, capek. Emang gitu. Tapi kalau mock up tadi biasanya kan itu dari klien ya, Kak? Dari agensi. Berarti Kakak nggak pernah bikin mock up gitu kan ya harusnya? Kadang-kadang ada yang minta. Ada yang minta? Ada yang minta, tapi gue bikin pakai AI dulu. Biasanya kan itu desain grafis ya? Iya, tapi kan sekarang udah ada AI ya. Jadi gue bikin pakai AI-nya, baru gue lempar ke klien gitu. Oke. Nih aku mau tanya nih Kak, ada foto-foto Kakak di Instagram, misalnya kayak ini foto sama Prilly. Ya. Nah itu gimana tuh ceritanya? Ada cerita menarik nggak di balik ini? Karena captionnya cuma 5 menit. Emang gitu ya captionnya? Iya, captionnya tadi tuh kayak 5 menit persiapannya gitu. Apa nih bisa foto? Itu kayaknya foto abis kita foto brand deh. Foto brandnya dia. Terus ya di Prilly kan orangnya sibuk ya. Padet ya. Padet. Jadi ternama. Pas itu gue cuma minta waktu 5 menit sama ya. Dia. Pril punya 5 menit nggak buat apa? Buat foto iseng gue aja. Gitu ya udah. Habis foto-foto itu selesai, gue boleh foto buat gue doang nggak gitu. Udah jadi itu. Oh tapi ini foto brandnya sama kakak kan? Iya. Foto brandnya dia sama kakak, terus ya udah di akhir 5 menit tuh. Nah dia masih kosong, masih di situ gue minta aja. Kalau ini Kak, nih ini Kenapa? Agia ya. Itu ini gimana nih Kak syutingnya proses? Itu syuting di terminal bus di BSD. Jadi briefnya itu ya mau dibikin kayak sirkuit. Iya, ini kayak sirkuit nih. Ya kan? Ya udah gue bikin kayak gitu aja sebenarnya. Itu syutingnya semuanya outdoor, nggak indoor. Lumayan capek sih syuting itu, tapi panas-panasan ya. Panas-panasan dan kayaknya itu bulan puasa deh.
Oh iya. Oh iya, bulan puasa tahun lalu. Kalau syuting di terminal bus itu kan ngeganggu mobilitas di situ nggak sih? Ya, tapi itu Bus-busnya. kan buat gue itu sebuah power ketika lo mendapatkan brief komersil. Mereka punya budget untuk membayar kita menutup lokasi itu. Lokasi itu. Jadi lokasi itu ya gue tutup, cuma boleh untuk photoshoot gue dari jam Hmm. lama lagi. Kebetulan emang terminalnya masih sepi sih. Itu gue dari jam 7 pagi sampai jam 12 malam. Ini foto ini. Hmm. Iya ini kayak di sirkuit gitu sih. Lebih kayaknya dari subuh deh anak-anak standby. Gue datang sekitar jam 7-an Oke. gitu.